malam kanan kiri, katakan ini hari yang dahsyat. Ini hari yang dahsyat. Luar biasa. Ini hari luar Kita biasa. akan melihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara, kita bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia-Nya. Terima kasih semua pelayan praise and worship karena pelayanannya kita sungguh-sungguh diberkati. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Nah, kita akan langsung belajar firman Tuhan. Kita masih masuk seri khotbah yang luar biasa, yaitu in the presence of God atau hadirat Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan itu penting sekali, saudara. Sekali kita bisa masuk hadirat Tuhan, kita akan merasakan atau mengalami hal-hal yang ilahi dalam hidup kita. Sekali kita bisa membawa hadirat Tuhan, saudara, dalam seluruh kehidupan kita akan mengalami, saudara, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa, yang membuat hidup kita hidup penuh dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Sekali kita bisa membawa hadirat Tuhan dalam keluarga kita bisa rasakan kasih Allah ada dalam keluarga kita. Kebahagiaan ada dalam keluarga kita. Kesatuan akan melanda dalam keluarga kita. Sekali kita bisa membawa hadirat Tuhan dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha keuangan kita akan melihat tingkap langit dibukakan dan anugerah dicurahkan. Kasih karunia dicurahkan luar biasa. Sekali kita hidup dalam hadirat Tuhan, kita akan lihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Luar biasa dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, saudara, hari ini khususnya kita akan belajar dengan tema kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa sekali yang bisa berkarya dalam kehidupan kita. Saya akan 1-4 demikian bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang tertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka saudara? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka saudara? Diucapkan saudara? Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, saat itu adalah saat Pentakosta. Hari ini, saudara, hari Pentakosta. Kita sedang merayakan Pentakosta. Kejadian yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Waktu mereka berkumpul menantikan janji Bapa, yaitu kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba digenapi, saudara, pada waktu Pentakosta. Tiba-tiba ada seperti suara deru angin yang keras sekali melanda tempat itu, saudara. Luar biasa, semua terkejut. Belum lagi ditambah ada lidah api yang terbakar di mana-mana. Bahkan juga hinggap pada setiap orang. Lalu orang-orang mulai berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan oleh Tuhan, saudara. Wah, terjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu ditutup dengan perkataan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Lalu Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, saudara. Tetapi kamu akan menerima apa, saudara? Kuasa, saudara. Kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria bahkan sampai ke ujung bumi. Dikatakan kalau Roh Kudus sudah datang, kamu dipenuhi, kamu akan terima kuasa. Sehingga hidupnya menjadi saksi, saudara. Jadi saksi di Yerusalem, saksi di seluruh Yudea, saksi di Samaria, bahkan sampai ujung bumi, saudara. Nah, itu satu luar biasa, satu hal yang luar biasa. Dipenuhi Roh Kudus, lalu terima kuasa, saudara. Tapi kita harus tahu, saudara, tingkat kepenuhan Roh Kudus yang kita alami akan menentukan tingkat kuasa yang kita terima. Saya ulangi sekali lagi. Ya, tingkat kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita atau tingkat karya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita itu akan menentukan juga tingkat kuasa yang kita terima, tingkat kuasa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita alami, saudara. Ya, kepenuhannya sama dengan kuasanya. Ada 3
3 level kepenuhan Roh Kudus yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah level sumur, saudara. Ini berbicara tentang keselamatan, mendatangkan keselamatan. Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada apa, saudara? Hidup yang kekal. Sampai kepada apa, saudara? Hidup yang kekal. Saudara, saat itu ada peristiwa saat Tuhan Yesus ada di sumur Yakub, dikatakan murid-murid pergi cari makan, saudara. Lalu datang seorang perempuan Samaria menimba air juga di situ. Lalu Yesus berkata, berikan aku minum dari air ini. Oh, perempuan itu berkata, biasanya orang Yahudi nggak mau berbicara dengan kita orang Samaria. Tetapi engkau mau bicara dengan kita semua. Lalu singkat cerita Tuhan Yesus menyatakan bukan hanya dia minta air minum, dia malah berkata, kalau engkau tahu siapa aku, dikatakan, engkau akan minta air hidup daripadaku. Dikatakan seperti tadi, kalau engkau mendapatkan air atau minum air yang aku berikan, engkau tidak akan haus lagi. Bahkan itu menjadi mata air, saudara. Oh, seperti yang ada di sumur ini menjadi mata air. Dan engkau akan terus dipimpin sampai kehidupan kekal. Kita bisa lihat dalam kehidupan perempuan Samaria. Hidupnya adalah hidup terus dalam dosa. Hidupnya jauh dari Tuhan. Ganti laki-laki satu, ganti laki-laki kedua, ketiga, keempat, bahkan sampai kelima. Yang ada pada dia juga masih bukan suaminya. Hidupnya jauh dari Tuhan, saudara. Nah, Tuhan berkata, kalau engkau minta air seperti itu, kau dapatkan, saudara, akan ada air yang membuat engkau tidak haus lagi. Ini berbicara tentang karya Roh Kudus, saudara. Kalau minta Tuhan datang dalam hidupnya, menerima Yesus dalam hidupnya, maka akan ada air seperti di sumur ini, saudara, yang akan terus terpancar, membuat engkau tidak haus, bahkan terus engkau dibawa sampai hidup kekal. Dulunya dia hidup dalam dunia secara duniawi, di dalam dosa, hatinya nggak pernah puas, saudara, nggak pernah puas. Laki-laki satu tetap gak puas, gak cocok lah. Ganti kedua tetap gak bisa puas lah. Ganti ketiga tetap gak bisa puas lah, saudara. Ganti keempat tetap gak bisa puas. Terus gak pernah bisa puas. Tapi Tuhan berkata, kalau minta dari Tuhan dan Tuhan memberikan air kehidupan itu, maka kamu akan dipuaskan. Kamu tidak haus lagi, saudara. Mendapatkan sesuatu yang dicari untuk hidup ini, bahkan terus sampai kehidupan kekal, sampai keselamatan. Kalau disingkat, saudara, Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan akan menuntun dia, akan membawa dia tinggalkan dosa, saudara, dan datang pada Tuhan, terima Tuhan sebagai juru selamatnya, dan hatinya akan dipuaskan, hatinya akan terima damai sejahtera, dan akan membawa keselamatan. Sebab kita tahu, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa percaya, saudara, Yesus adalah Tuhan dan mengikuti Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Artinya karya Roh Kudus yang pertama, saudara, bisa membuat kita tinggalkan dosa. Dulu jalannya menuju dosa, tinggalkan dosa, saudara, bertobat dan akhirnya datang pada Tuhan. Menerima Tuhan sebagai Tuhannya, menerima pengampunan, menerima saudara keselamatan, menerima tuntunan sampai sungguh-sungguh hidupnya mendapat keselamatan, saudara. Nah, Roh Kudus senantiasa berkarya seperti ini, saudara, kepada orang yang belum kena pada Tuhan Yesus. Roh Kudus akan berkarya supaya akhirnya bisa mengenal, akhirnya bisa percaya, akhirnya bisa menerima Tuhan, dan akhirnya bisa menerima kasih karunia, keselamatan dari Tuhan. Kalau saudara belum ikut Tuhan, saya percaya di dalam hati saudara pasti juga ada bisikan-bisikan atau suara-suara yang sedang berbicara pada saudara. Oh, jangan hidup dalam dosa. Oh, bertobat, tinggalkan dosa. Datang pada Tuhan. Dalam Tuhan ada pengampunan. Dalam Tuhan ada pertolongan.
Dalam Tuhan ada keselamatan yang terus akan berusaha berbicara pada saudara sampai akhirnya saudara sadar, saudara datang pada Tuhan dan mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Itu karya yang pertama, yaitu seperti level sumur, saudara, membawa pada kehidupan kekal. Yang kedua adalah level sungai, saudara. Ini bicara tentang baptisan Roh Kudus. Ada level yang lebih tinggi lagi, saudara. Yohanes pasal 7 ayat 38, 39 dikatakan, barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dipermuliakan. Jadi kalau yang ini adalah berbicara, saudara, tentang Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa, yaitu tentang baptisan Roh Kudus. Bicara tentang baptisan Roh Kudus, ketika seorang menerima baptisan Roh Kudus, maka saudara, mata air seperti sumur itu akan diperbesar, saudara. Kapasitasnya diperbesar dan airnya menjadi sungai, saudara. Aliran-aliran hidup seperti sungai. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Kapasitas lebih besar lagi. Saya beri contoh, misalnya murid-murid Tuhan Yesus. Saya percaya murid-murid Tuhan Yesus itu sudah, saudara, menerima Tuhan sampai dimuridkan oleh Tuhan. Sudah ada karya Roh Kudus level sumur tadi. Percaya Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat, dimuridkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Tapi saudara perhatikan level yang pertama saja, hidup mereka belum mengalami sesuatu yang luar biasa. Mereka masih hidup penuh dengan kelemahan. Mereka masih hidup penuh dengan kekalahan, saudara. Hidupnya jatuh bangun, saudara. Mereka tidak banyak mengerti firman Tuhan. Tuhan sudah berkata anak manusia akan menyerahkan diri. Terima hukuman, mati. Tapi 3 hari kemudian akan bangkit, saudara. Mereka mendengar berulang-ulang dari Tuhan. Tapi tetap sulit sekali mengerti firman Tuhan. Mereka jatuh bangun. Hidupnya nggak ada kuasa. Seorang ibu datang pada Yesus berkata, Tuhan, tolong anakku ini. Kerasukan setan, supaya setannya diusir, dilepaskan dari kuasa setan. Aku sudah bawa pada murid-muridmu. Tapi murid-muridmu tidak bisa menolong, saudara. Mereka tidak berdaya. Nggak ada kuasa hidupnya. Jatuh bangun. Apalagi, saudara, waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya. Mereka ketakutan. Setengah mati, saudara. Hidupnya penuh dengan ketakutan, saudara. Bahkan juga mereka ingin setia, tetap gak bisa setia. Petrus sudah berkata, semua orang lari, tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan tetap setia. Keinginannya setia, tapi gak punya kuasa. Gak punya kekuatan untuk setia. Hidupnya penuh dengan kelemahan. Hidupnya penuh dengan kekalahan. Hidupnya gak ada kuasa, saudara. Sampai kapan? Waktu mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Tiba-tiba hidup mereka berubah. Orang-orang yang penakut menjadi pemberani luar biasa. Mereka berkata-kata dengan bahasa lidah. Mereka dilawat luar biasa sekali. Lalu orang berkata, ini mabuk mereka. Mereka tidak ketakutan, malah bangkit, saudara. Mereka, saudara, punya keberanian yang luar biasa. Dulu hanya ada seorang gadis saja berkata, ini muridnya Yesus, sudah ketakutan. Sekarang orang banyak, saudara, berkata mereka mabuk, mereka bangkit, mereka berani menyatakan adalah murid Yesus. Bahkan hikmatnya luar biasa. Mereka bisa menjelaskan, ini bukan mabuk, tapi janji yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel sedang digenapi. Bahwa Roh Allah dicurahkan kepada semua orang. Laki-laki dan perempuan akan mendapat kepenuhan dari Roh Kudus. Taruna-tarunamu, orang tua dapat mimpi, bernubuat dan macam-macam. Ini sedang terjadi pada saat ini. Bahkan, saudara, hikmatnya luar biasa, pengetahuan firman-Nya luar biasa. Ditambah lagi, perkataannya penuh kuasa. Orang yang mendengar dijamah, saudara, pada saat itu. Hari itu saja 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis. Ada perubahan yang luar biasa.
Berapa hari kemudian waktu mau ke bait Allah, ada orang minta-minta sedekah karena lumpuh, saudara. Mereka berkata apa? Emas dan perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya, aku berikan padamu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri, saudara. Kuasa Tuhan mengalir, saudara. Mujizat terjadi, saudara. Mereka bangkit berdiri. Yang pasti saudara bisa lihat, setelah mereka masuk level yang lebih tinggi, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus, karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja lebih dahsyat, bekerja lebih luar biasa, kepenuhannya lebih, saudara, dikatakan kuasanya lebih, membuat mereka mengalami kehidupan yang berubah, membuat mereka mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Kita juga di gereja kita setiap tahun ada baptisan, ya, KKR dan baptisan Roh Kudus 10 hari. Saya dengar di Semarang juga diadakan, saudara. Kadang-kadang orang nggak tahu apa sih gunanya baptisan Roh Kudus. Kadang-kadang diabaikan. Tapi saudara, kalau itu sedang membawa pada level yang lebih tinggi. Level kepenuhan yang lebih tinggi. Level kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saudara lebih tinggi. Level saudara dibawa lebih tinggi lagi. Sehingga bisa hidup penuh dengan kemenangan. Nggak cukup hanya sekedar diselamatkan. Jadi orang Kristen, jadi jemaat. Nggak cukup hanya nanti kalau mati masuk surga. Banyak orang kadang-kadang tidak menyadari. Yang penting sudah terima Yesus, Tuhan Juru Selamatnya, jadi orang Kristen, sudah ibadah, saudara, sudah jadi anggota jemaat, bahkan mungkin melayani, tapi hidupnya penuh dengan kelemahan, hidupnya penuh dengan kekalahan, nggak mampu melakukan sesuatu, kalah terhadap godaan, goyah terhadap tantangan kehidupannya, nggak ada kuasa untuk pelayanan, nggak ada kuasa. Hidupnya penuh dengan kekurangan, hidupnya penuh dengan kesedihan, hidupnya penuh dengan kelemahan-kelemahan. Disebut anak Tuhan, tapi nggak mencerminkan anak Tuhan. Disebut anak Tuhan, nggak ngalami sungguh-sungguh sebagai anak Tuhan, saudara. Saudara, nggak bisa berbuat apa-apa sekalipun anak Tuhan. Kenapa? Hanya masuk level yang pertama, level sumur. Hanya sekedar pengurapan untuk apa? Keselamatan saja. Hanya karya Roh Kudus yang membawa keselamatan. Dengar, masih ada yang kedua yang Tuhan berikan. Dan itu sangat penting. Saudara ingat, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berikan amanat agung pada murid-muridnya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Betul saudara? Ajar mereka, baptis mereka, tuntun mereka. Aku menyertai kamu. Itu luar biasa. Tapi Tuhan tahu murid gak mungkin bisa berhasil. Sudah dimuridkan 3 tahun tetap gagal terus. Jadi gak mungkin mereka bisa melakukannya. Maka dipesan oleh Tuhan. Jangan pergi langsung. Tunggu dulu di sini. Tunggu janji dari Bapa. Kamu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini janji Bapa. Hanya itu yang membuat kamu terima kuasa yang lebih. Sehingga bisa hidup penuh kemenangan. Sehingga bisa dipakai Tuhan dengan penuh kuasa. Sehingga perjuangannya kan berhasil. Tanpa itu nggak berhasil. Dan mereka nunggu 10 hari, saudara. Dan pada waktu Pentakosta, hari ini Pentakosta, saudara. Tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan, hidupnya berubah. Saya mau tanya pada saudara. Saudara cukup level pertama? Atau saudara perlu naik level kedua? Dibaptis dengan Roh Kudus. Atau cukup pokok aku sudah, ya Roh Kudus sadarkan, bertobat, ya diampuni, diselamatkan. Tapi terus, ya saudara, hanya kanak-kanak saja. Saudara dengar, kalau saudara nggak masuk level kedua, hidupmu lemah. Boleh jadi anak Tuhan, boleh jadi orang Kristen. Hidupnya penuh dengan keterbatasan. Hidupnya penuh dengan kekurangan. Amin, saudara. Amin. Iya, siapa di sini yang anaknya sekolah, ya saudara perjuangkan sekolah, tapi masuk TK saja enggak apa-apa. Anaknya enggak usah SD, enggak usah SMP. Pokok yang penting kan sekolah toh, jadi murid toh, sekolah toh.
terus TK terus gitu. Ada yang boleh gitu? Ada Pak, boleh yang gitu? Hah? Boleh? Gak boleh, harus naik kelas, harus naik tingkat. Sebab kalau enggak tetap saja, biarpun sekolah-sekolah saja jadi murid TK terus, SD terus, gak ada apa-apanya. Harus naik level yang lebih tinggi. Itu sebabnya Tuhan perlengkapi murid-muridnya dengan baptisan Roh Kudus. Itu juga sebabnya di dalam gereja kita setiap tahun ada baptisan Roh Kudus. Supaya jemaat yang belum pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus melalui baptisan Roh Kudus bisa dilayani. Akhirnya mengalami baptisan Roh Kudus. Yang lemah menjadi kuat. Yang kalah menjadi pemenang. Saudara. Oh yang enggak ngerti apa-apa. Oh saudara. Tiba-tiba hikmatnya terbuka. Dan alami banyak hal yang luar biasa. Kita diberkati. Kalau di Solo saudara. 10 hari itu penuh terus saudara. Enggak usah undang pembicara siapapun. Penuh terus saudara. Kuasa, mujizat, kesembuhan ilahi. Pelepasan dari kuasa. Ya ikat-ikatan roh jahat saudara. Kesembuhan batin, luka hati, luka batin saudara. Bahkan saudara pengurapan saudara. Oh roh yang menyala-nyala saudara. Berbahasa lidah dan banyak hal. Dan itu mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Saya tidak tahu dengan saudara datang apa enggak dalam KKL 10 hari itu. Tapi saudara dengar. Ya ada hal yang luar biasa yang sangat penting saudara. Waktu murid-murid dapat baptisan Roh Kudus, hidupnya berubah. Yang kalah menjadi menang, saudara. Yang lemah menjadi kuat, saudara. Yang bodoh menjadi berhikmat, saudara. Hidupnya penuh dengan kemenangan, kemuliaan dari Tuhan. Amin. Siang masih ada 1 kali nanti sore, saudara. Iya, untuk baptisan Roh Kudus. Bagi saya, baptisan Roh Kudus sangat amat penting. Karena bisa merubah hidup orang yang kalah jadi menang. Orang yang lemah jadi kuat, saudara. Orang yang gagal jadi berhasil. Menurut saudara penting atau enggak penting? Penting atau enggak penting? Nah, kalau tahu itu penting, enggak mau diambil pandai atau bodoh? Saya mau tanya sekali lagi. Kalau itu penting, tapi kita merasa enggak butuh, enggak ikuti saja, ya itu pandai atau bodoh? Bodoh saudara. Nanti masih ada 1 kali. Terserah saudara. Tapi saya ajak jadilah orang pandai. Tahu itu penting diambil saudara. Datang, terima baptisan Roh Kudus. Saudara ngalami kebangunan rohani. Saudara ngalami penjebolan rohani. Saudara ngalami terobosan yang besar. Saudara berubah hidup saudara. Yang takut menjadi pemberani saudara. Yang lemah menjadi kuat saudara. Yang kalah menjadi pemenang. Bahkan banyak mujizat-mujizat. Banyak penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Amin. Caplek sebelah, jadilah orang pandai. Itu katakan ini, jadilah orang pandai. Tahu maksud saya saudara. Ini penting, jangan disia-siakan gitu. Amin saudara. Nah, saya ingin mengajak saudara lihat sedikit juga. Kalau waktu baptisan Roh Kudus, kadang-kadang orang hilang. Oh dijamah, jatuh, tumbang. Oh nangis-nangis. Oh kadang-kadang getar-getar saudara. Lucu saudara. Kadang-kadang ngomongnya enggak karuan saudara. Kelihatannya aneh. Saudara dengar. Itulah yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Waktu mereka dibaptis ke Roh Kudus, ada deru angin yang keras. Tiba-tiba ada lidah-lidah api yang terbakar. Bahkan hingga pada setiap orang. Hingga pada setiap orang. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba mereka bicara saudara. Bahasa-bahasa lain. Macam-macam saudara. Kelihatannya gaduh sekali. Kelihatannya kacau sekali saudara. Sampai orang-orang juga menyangka itu mabuk. Betul nggak saudara? Ini nggak karuan. Semua sudah seperti orang mabuk saja. Tapi dengar. Waktu Petrus berdiri, Petrus menjelaskan. Kami bukan mabuk. Tapi kami sedang mengalami apa yang dinubuatkan oleh Yoel. Ya, pada hari-hari itu rohku akan dicurahkan atas semua orang. Rohku akan dicurahkan atas laki-laki. Rohku akan dicurahkan atas wanita. Rohku akan dicurahkan atas taruna-taruna. Rohku akan dicurahkan atas orang-orang tua. Rohku dicurahkan atas anak-anak. Dan mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka mengalami hal yang dahsyat. Betul saudara? Kelihatannya kadang-kadang aneh. Tapi sebetulnya Tuhan sedang bekerja.
karya. Ya, Roh Kudus gak kelihatan, saudara, karena ya yang dilihat hanya orang yang kelihatan. Dulu saya sering beri contoh gini, kalau orang disuntik dokter gitu, saudara, ya, suruh tidur dulu gitu ya, lalu disuntik, ada orang yang disuntik, kaget gitu, ada enggak, saudara? Ya, gitu enggak Pak Budi? Disuntik kaget, ada, gitu, saudara. Kalau orang lihat enggak, disuntik kaget itu biasa. Tapi kalau dokternya enggak kelihatan, hanya pasien saja tiduran, gitu sedih. Kan kelihatannya lucu, saudara, betul enggak? Karena dokternya enggak kelihatan. Orang dijamah Roh Kudus, dikejakkan Roh Kudus itu roh, enggak kelihatan, saudara. Yang kelihatan hanya manusianya, kelihatannya aneh. Tapi kalau saudara bisa lihat di alam roh, itu enggak aneh. Ada Tuhan yang sedang menjamah, ada Tuhan yang sedang memberikan pelepasan, dilepaskan dia. Ada Tuhan yang sedang membersihkan hatinya, ada Tuhan yang sedang membangun imannya, ada Tuhan yang sedang mengejakkan. Enggak aneh kalau kita bisa melihat dengan mata rohani kita. Bahkan termasuk bahasa roh, saudara. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahasa roh itu penting, saudara. Seolah-olah ini kok apa ini seperti orang asal ngomong saja gitu. Tapi bahasa roh itu penting. Salah satunya, saudara, mungkin saya bacakan apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia menjadi rasul yang luar biasa sekali, ya saudara. Tapi salah satunya, saudara, adalah karena dia tahu betapa pentingnya bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah. Jadi dia bersyukur pada Allah. Bahwa aku berkata-kata dengan apa? Berkata-kata dengan apa, saudara? Bahasa roh. Jadi dia menggunakan bahasa roh ya. Lebih daripada kamu semua. Saudara dengar. Dia berbahasa roh lebih dari kamu semua. Siapa di sini yang suka bahasa roh? Sering bahasa roh? Maksud saya angkat tangan. Sedikit, saudara. Siapa yang enggak sering bahasa roh, angkat tangan. Sedikit, lebih sedikit. Siapa yang golput, angkat tangan. Sekali lagi ya, siapa yang sering bahasa roh, sering gunakan bahasa roh, angkat tangan. Biasanya saudara sering. Rasul Paulus berkata, ya, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Jadi saudara berkata banyak, tapi dia berkata, aku bahasa roh lebih dari kamu semua. Dan saudara tahu jemaat Korintus, kalau saudara pelajari, adalah jemaat yang over bahasa rohnya. Saya ulangi, jemaat Korintus itu jemaat yang over bahasa roh. Karena mereka kadang-kadang melakukannya keliru, sehingga ditegur oleh Rasul Paulus, saudara. Tapi mereka adalah jemaat yang over bahasa roh. Sekalipun kepada jemaat yang dianggap over bahasa roh, Rasul Paulus berkata, aku bahasa roh lebih dari kamu semuanya. Artinya dia berbahasa roh banyak sekali. Atau kalau dibuat mudah lagi, dia senantiasa berbahasa roh. Dia senantiasa berbahasa roh. Dia senantiasa berbahasa roh. Sampai orang yang berbahasa roh paling banyak pun tetap dia berkata, aku lebih daripada kamu. Kenapa, saudara? Dia tahu ada rahasia yang luar biasa. Ada faedah yang luar biasa di dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2-4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia. Memang tidak berkata-kata pada manusia. Tapi berkata-kata pada siapa, saudara? Allah. Jadi waktu kita berbahasa roh, kita itu sedang berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau saudara bisa tahu yang pertama ini, saat kita berbahasa roh, roh kita ini dituntun oleh Roh Kudus berbicara kepada Allah Bapa dengan bahasa rahasia yang tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun tahu. Ya saudara, malaikat-malaikat tidak tahu. Iblis pun tidak tahu. Ini bahasa antara rohnya Allah dengan Allah. Antara Roh Kudus dengan Allah Bapa. Menyampaikan, saudara. Oh,
saudara, doa-doa yang sifatnya rahasia. Jadi kalau saudara bisa petik, saudara, saat kita berbahasa roh, kita sedang ditolong oleh Roh Kudus, doa kita sedang dituntun oleh Roh Kudus, doa kepada Bapa yang rahasia. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kalau iblis tahu sesuatu, saudara, bahkan Tuhan jawab doa pun, iblis itu berusaha menggoda. Iblis itu berusaha menggagalkan. Iblis berusaha supaya itu tidak terjadi, saudara. Jadi sekarang Roh Kudus tolong kita. Satu, doa kepada Bapa itu sudah pasti doa yang benar. Sudah pasti doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Itu rohnya Allah sendiri. Doa yang pasti tepat, doa yang pasti sesuai dengan kehendak Bapa, artinya pasti dikabulkan. Bahkan doa yang tidak bisa diketahui siapapun kecuali Allah sendiri. Itu doa yang dahsyat. Ada doa yang benar, ada doa yang tidak benar atau minimal kurang benar. Kita berdoa, ada doa kita yang sesuai dengan hatinya Bapa. Ini juga ada doa kita yang tidak sesuai dengan hatinya Bapa. Doa kita maka ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong kita, Roh Kudus yang menuntun kita berdoa kepada Bapa, sudah pasti doanya tepat. Sudah pasti doanya sesuai dengan, sudah pasti dikabulkan. Bahkan menggunakan bahasa rahasia itu, supaya tidak iblis ngerti untuk menggagalkannya. Saya lanjutkan lagi, saudara ya, ayat ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nubuat itu langsung berguna untuk kita. Tapi bahasa roh ada kepada Tuhan. Ayat 4, saudara perhatikan, ada pelajaran satu lagi. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa, saudara? Ia apa? Membangun dirinya sendiri. Nubuat membangun orang lain. Tapi bahasa roh membangun dirinya sendiri. Saudara dengar dulu. Jadi faedah yang kedua dari beberapa ayat ini saja kita dapat dua. Yang kedua adalah apa? Membangun diri kita. Membangun diri kita. Membangun diri kita. Membangun diri kita. Saudara, saat kita berbahasa roh, diri kita makin dibangun. Kekuatan kita makin bertambah. Makin dewasa. Makin dibangun. Makin dibangun. Makin dibangun. Makin dibangun. Orang yang banyak berbahasa roh, rohnya makin dibangun. Rohnya makin kuat. Rohnya makin kuat. Rohnya makin kuat, rohnya makin kuat, makin dekat dengan Tuhan, makin ada dalam hadirat Tuhan, makin dibangun, membangun diri sendiri, saudara. Nah itu satu yang luar biasa. Maka banyak orang sebelum melayani berbahasa roh, kenapa? Membangun diri sendiri. Sebelum pelayan dibangun lebih dulu, sehingga lebih kuat, sehingga lebih siap, sehingga lebih ada dalam hadirat Tuhan. Membangun diri, membangun diri, membangun diri, membangun diri. Kalau saudara merasa orang yang lemah, dengar saudara, saudara butuh bahasa roh ini untuk membangun roh saudara. Supaya akhirnya saudara bukan menjadi orang yang lemah, tapi menjadi orang yang kuat. Kalau saudara sering kali perlu bangun diri saudara, supaya kekuatan saudara tambah. Akhirnya saudara akan menang terhadap godaan. Kalau saudara suka goyah, waktu ada tantangan, waktu ada badai dalam kehidupan saudara, saudara butuh membangun diri saudara sendiri. Dibangun, dibangun, dibangun. Hanya punya kekuatan, saudara kalahkan badai. Saudara tidak goyah sekalipun ada badai. Berbahasa roh lebih dari kamu yang sangat tangguh sekali. Dia menghadapi badai, dia menghadapi fitnah, dia menghadapi aniaya, dia menghadapi banyak kesulitan. Dia mau ditangkap, dia mau dipenjara, bahkan sempat masuk penjara. Dia mau dibunuh, dia mengalami banyak penderitaan. Sampai dia berkata, kalau aku mau bermegah, aku bermegah karena penderitaan ini. Tapi saudara bisa lihat, imannya tidak goyah. Karena dia membangun dirinya sendiri. 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 Amin, saudara. Jadi level yang kedua
adalah kepenuhan dalam arti baptisan Roh Kudus. Saat kita dibaptis, saat itu kita masuk level sungai, saudara. Ya, hidup kita tiba-tiba berubah. Sumur dan sungai itu airnya banyak sungai, saudara. Alirannya lebih kuat, bisa dipakai untuk menjadi, saudara. Ada kekuatan, ada sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, saudara, sekarang yang ketiga adalah level hujan, saudara. Nah, ini mendatangkan pengurapan Roh Kudus yang terus menerus, saudara. Itu luar biasa sekali. Ulangan 11 ayat 14 dikatakan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Tuhan bisa memberikan hujan untuk tanahmu. Pada masanya hujan awa dan hujan air. Terus awa sebelum mungkin ya menabur benih. Ada hujan dulu, saudara. Lalu hujan air. Awa sampai air. Jadi artinya terus menerus tetap ada hujan. Ada hujan awa, hujan air. Ada hujan awa, ada lagi nanti hujan air. Sehingga engkau dapat mengumpulkan apa? Gandummu, ya, anggurmu, minyakmu. Artinya hidup kita seperti tanah, saudara. Kalau saudara ya masuk ke level yang berikutnya ini, level hujan, artinya dari atas turun ke saudara. Saudara itu seperti dapat hujan. Hujan awa, hujan air, hujan awa, hujan air, saudara. Dapat pengurapan, 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 pengurapan terus. Yang membuat akhirnya benih saudara bertumbuh. Makin bertumbuh. Lama-lama makin bertumbuh. Ini perlu proses. Makin lama makin bertumbuh. Makin lama makin bertumbuh, saudara. Ya bercarang, berdaun, berbunga, akhirnya berbuah. Sehingga saudara bisa mengalami panen gandum. Itu kelimpahan. Sehingga saudara bisa mengalami panen anggur. Itu sukacita. Sehingga saudara bisa mengalami panen minyak. Itu kuasa pengurapan yang terus saudara akan saudara tuai. Bertambah, 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 saudara. Karena apa? Level hujan, saudara. Jadi saudara untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus sepenuhnya, kita harus bergerak dari level sumur sampai level sungai sampai level hujan. Saudara akan lihat hal yang luar biasa. Lah, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam pengurapan semacam ini, saudara? Untuk kita masuk, saudara, ya untuk kita masuk di level sumur, maka kita harus secara sadar bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan lahir baru. Kita dapat, saudara, karya Roh Kudus yang membawa kita akhirnya ya terima pengampunan, keselamatan, masuk surga. Untuk masuk level sungai, saudara, kita perlu apa tadi? Baptisan Roh Kudus, saudara. Iya, terima baptisan Roh Kudus, saudara. Tapi untuk level hujan, saudara tangkap dulu, saudara. Kita perlu terus hidup, ya, terus menerus hidup dalam roh dan firman. Saya ulangi, terus menerus hidup dalam apa, saudara? Roh dan firman. Saya ulangi sekali lagi. Terus menerus hidup dalam apa? Roh dan firman. Sesi-sesi sebelumnya kita sudah belajar betapa pentingnya membangun manusia roh kita. Ya, roh Allah, saudara, senantiasa bersekutu ya dalam doa, membangun kehidupan doa kita, saudara, bersekutu dengan Roh Kudus. Tapi juga penting sekali ya terus merenungkan firman siang malam, firman siang malam, firman siang malam, firman siang malam. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Itu mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kemarin dalam baptisan Roh Kudus di Solo saya jelaskan, saudara, kita sudah ya lakukan 10 hari. Dilawat luar biasa. Tapi saya dengar, saudara, ini hanya permulaan, saudara. Perlu di follow up selanjutnya. Perlu dirawat, perlu dijaga. Terus menerus mulai hidup dalam roh dan firman. Roh dan firman. Roh dan firman. Kalau tidak, saudara, ini dijamah baptisan Roh Kudus. Rohnya menyala. Pengurapannya luar biasa sekali. Kuasa Tuhan ada.
Kalau tidak dilanjutkan level ketiga, terus hidup senantiasa dalam roh dan firman, pengurapannya makin turun. Pengurapannya makin berkurang. Pengurapannya makin berkurang. Kuasanya makin berkurang. Makin berkurang. Makin berkurang. Apinya, semangatnya makin luntur. Makin luntur. Hilang lagi. Betul saudara? Tapi kalau dilanjutkan ke level yang 3, saudara dengar, ya, terus dibangun setiap hari hidup ya dengan firman dan roh, atau roh dan firman, roh dan firman, roh dan firman. Justru makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah, makin hari makin bertambah. Saudara, pengurapannya setelah baptisan Roh Kudus makin hari malah makin bertambah, bukan berkurang. Ada banyak orang ikuti baptisan setelah 1 bulan sudah hilang semua. Tapi kalau kita bangun dengan level yang ketiga, hujan awal, hujan air, hujan awal, hujan air, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin bertumbuh, seperti benih tadi, makin bertumbuh, saudara, makin bertumbuh. Hanya panen gandum kelimpahan, hanya panen anggur sukacita, hanya panen minyak pengurapan, kuasa luar biasa. Makin bertambah-tambah, makin dewasa, dan makin kita membangun, kita akan mengalami terobosan yang makin besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Amin. Di sini siapa yang nggak punya handphone, angkat tangan. Nggak apa-apa loh saudara kalau diberi Tuhan nanti. Di sini siapa yang punya handphone, angkat tangan. Yang punya handphone. Nah, tak balik lagi ya. Di sini siapa yang golput, angkat tangan. Bosok ditanya handphone saja nggak angkat tangan. Waktu saudara beli handphone, pertama kali pasti saudara harus charge, betul saudara? Setrum awal, betul nggak? Beli alat-alat kan gitu. Cas, itu seperti baptisan Roh Kudus. Nggak dicas, nggak akan nyala. Betul? Handphone, baterai, betul ada. Ada dalamnya, tapi nggak bisa menyala. Seperti yang level pertama tadi. Muridnya Yesus, anak Tuhan, nggak ada kuasa. Tetap belum. Sampai di baptisan Roh Kudus itu seperti dicas. Tiba-tiba rohnya menyala-nyala, murid-murid. Tiba-tiba kuasanya mengalir. Betul nggak, saudara? Tiba-tiba hikmatnya mengalir. Tiba-tiba menyala-nyala. Itu seperti pertama kali. Cas dulu 8 jam misalnya gitu. Tapi, saudara dengar, setelah dicas, setiap hari perlu diserum apa enggak, Pak Bambang? HP-nya diserum enggak tiap hari? Diserum. Kalau nggak di-strum habis. Kok nggak cari handphone sing nggak usah di-strum aja? Nggak ada. Saudara dengar, sama seperti itu, saudara. Kita dapat pengurapan, baptisan Roh Kudus, tuh dahsyat. Tapi dengar, itu hanya seperti baterai dicas. Tiap hari harus di-strum. Tiap hari harus di-strum. Tiap hari harus di-strum. Tiap hari harus serum, baru tetap menyala, tetap menyala, tetap nyala. Fungsi dalam handphone bisa dipakai, betul nggak, saudara? Kalau nggak semua fungsinya yang luar biasa nggak bisa dipakai, seperti nggak ada gunanya saja. Anak Tuhan sudah diperlengkapi luar biasa, tapi kalau tidak dicas baterainya, nggak menyala, semua potensi itu seperti nggak ada gunanya, nggak bisa mengalir. Kuasa nggak mengalir, mujizat nggak mengalir, hikmat nggak mengalir, seolah-olah tidak berdaya. Dibangun dalam roh, firman, roh, firman, roh, firman. Amin, saudara. Senantiasa. Nah, saya ingin mengajar sedikit begini, saudara. Ada 2 macam doa untuk membangun gini. Yang pertama ada jam-jam doa sendiri. Seperti Daniel, 3 kali sehari dia berdoa. Itu bagus sekali, karena apa? Sediakan waktu khusus. Sehingga roh, jiwa, pikiran kita bisa fokus pada Tuhan. Khusus mudah sekali belajar masuk hadirat Tuhan. Itu bagus sekali. Saudara harus bangun. Ya, bisa pagi, bisa malam, bisa 3 kali lebih bagus. Tapi tidak cukup hanya jam doa. Harus setiap saat bergaul dengan Tuhan. Setiap saat, saudara, nempel dengan Tuhan. Minggu yang lalu khotbahnya, Yesus adalah pokok dan kita sarangnya. Sarang itu kalau tidak nempel,
nggak dapat aliran air hidup, akan mati. Harus nempel, betul nggak saudara? Harus melekat saudara pada Tuhan. Yang bisa melekat kepada Tuhan adalah roh kita. Tubuh kita, jiwa kita nggak bisa. Ya, hanya roh kita. Nyembah Tuhan, Yesus berkata, penyembah yang benar hanya bisa menyembah kepada Bapa dengan apa? Roh dan kebenaran. Ya, manusia diciptakan punya roh. Itu untuk melekat pada Tuhan dengan roh kita, saudara. Nah, saudara bisa pakai itu terus menerus, saudara. Ya, bergaul dengan Tuhan. Dan saudara akan, ya, terus menerus ada dalam hadirat Tuhan. Saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Efesus 6 ayat 18. Ini yang dikatakan Rasul Paulus lagi. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah, apa saudara? Berdoalah apa? Setiap waktu. Saya katakan, berdoalah setiap saat. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Dan berjaga segala dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Jadi berdoalah setiap waktu. Setiap saat, saudara. Bisa enggak, saudara? Ada orang berkata, Pak, kalau Pak baca ya mungkin bisa. Pak baca pendeta enggak kerja kok full time. Kerjanya doa. Kalau kita kerja gimana? Doa senantiasa. Enggak kerja, makan apa? Ya Pak Eko ya. Bisa enggak, saudara? Berdoalah senantiasa. Siapa yang bisa berdoa senantiasa? Sekarang saya tambah lagi tadi lengkapnya gini. Berdoalah senantiasa di dalam roh. Betul saudara? Ayat yang betul gitu ya? Betul saudara? Dengar ya. Berdoa senantiasa di dalam apa? Roh. Siapa yang sudah bisa berdoa di dalam roh kepada Tuhan? Yang sudah bisa? Angkat tangan. Sedikit. Siapa yang belum bisa berdoa di dalam roh kepada Tuhan? Angkat tangan. Sedikit lagi. Sekali lagi. Siapa yang orang ngerti mau baca? Angkat tangan. Lah gimana? Siapa yang bisa? Gak angkat tangan. Siapa gak bisa? Gak tangan. Ya berarti gak tahu Pak. Sudah gak ngerti. Nah, saudara saya mau tanya. Roh itu apa toh? Kita sudah belajar loh sesi pertama. Roh itu apa Pak Robert? Nah, saudara kita sudah belajar gini ya. Roh itu kadang-kadang disebut batin kita. Betul ya? Roh itu kadang-kadang disebut hati nurani yang di dalam. Betul? Hati kecil, hati nurani. Tapi roh yang paling mudah disebut hati. Betul saudara? Sesi pertama kita sudah belajar toh. Roh itu ya hati. Roh kita ya hati kita. Atau dibalik, hati kita itu roh kita. Tangkap saudara? Tangkap saudara? Katakan, rohku adalah hatiku. Katakan gitu saudara. Hatiku ya rohku. Nah, saya mau tanya lagi sekarang. Siapa yang bisa berdoa kepada Tuhan dengan roh saudara? Angkat tangan. Oh, mulai banyak. Sebagian mulai ngerti saudara. Siapa yang nggak bisa berdoa pada Tuhan dengan roh saudara? Angkat tangan. Masih banyak golputnya lagi saudara. Saudara berdoa dalam roh sama doa dengan hati. Berdoa kepada Tuhan di dalam roh sama dengan berdoa kepada Tuhan di dalam hati. Sekarang saya mau tanya, siapa yang bisa berdoa kepada Tuhan di dalam roh? Angkat tangan. Kalau masih nggak mudeng ya kebangetan. Artinya berdoa kepada Tuhan dalam hati. Kalau sekarang sudah mesti harus 100%. Siapa yang ya bisa berdoa kepada Tuhan ya dalam hati saudara? Angkat tangan. Bisa toh? Nah, itu yang dikatakan Rasul Paulus. Doalah senantiasa dalam roh, saudara. Caranya begini. Saya sedang khotbah. Saya sedang menggunakan tubuh, ya, mulut saya dan pikiran saya nyampaikan firman Tuhan. Saya sambil khotbah seperti ini, saudara.
roh saya, hati saya sambil berdoa. Tuhan tolong. Supaya saya bisa menjelaskan dengan baik. Supaya jemaat bisa mengerti. Bisa tak saudara? Saya sambil bekerja, saya sambil melayani, saya sambil khotbah, saya tetap bisa berdoa dalam roh saya. Betul? Saya mungkin doa lagi. Tuhan, selain saya menyampaikan yang baik, coba Tuhan tolong jamah hati mereka. Singkapkan supaya mereka bisa nangkep pewahyuan ini. Supaya mereka bisa, saya bisa sambil khotbah, sambil doa dalam roh saya. Betul? Kalau begitu saudara bisa enggak setir mobil sambil doa dalam roh? Bisa. Senantiasa bisa. Senantiasa. Artinya apa? Senantiasa saudara ada dalam hadirat Tuhan. Senantiasa saudara nempel, melekat pada Tuhan. Senantiasa saudara tetap ada urapan Tuhan. Sementara saya sampaikan firman Tuhan ini, saya sedang nempel dengan Tuhan, melekat pada Tuhan, sedang ada pengurapan Tuhan. Senantiasa kuasa Tuhan bekerja. Itu yang dikatakan, itu level hujan. Terus menerus. Terus menerus. Ini lebih daripada baterai handphone. Karena saudara, makin banyak kita ada di hadirat Tuhan. Makin banyak kita berdoa, menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara, hadirat makin kuat. Pengurapan makin banyak. Kuasa makin besar dalam hidup kita. Makin banyak kita, sekali lagi, saudara, dalam hujan ini, saudara, melekat pada Tuhan. Ya, doa, nyembah dalam roh dan kebenaran, makin hadiratnya makin kuat. Pengurapannya makin kuat. Kuasanya makin kuat. Saya beri contoh. Pengkhotbah di Korea yang namanya pengkhotbah. Kalau mau jadi pengkhotbahnya di gerejanya Pendeta Yonggi-cho, salah satu syaratnya, kalau dia tidak doa setiap hari lebih dari 3 jam, nggak boleh jadi pengkhotbahnya. Itu 3 jam itu paling sedikit. Bukan disuruh 3 jam. Paling sedikit. Kenapa? Nah, sekarang saya contoh. Di gereja kita firman Tuhan kan sudah saya buatin, betul nggak? Semua pengkhotbah itu bawa sama. Yang nyampaikan bisa beda loh saudara. Sekarang contoh ya. Yang nyampaikan, sekalipun ini sudah diberi firman Tuhan. Oh, disertai doanya 5 menit per hari. Dengan dia disertai doa 5 jam. Doa 5 jam. Doa 5 jam. Ya, nyampaikan firman Tuhan, khotbah yang sama beda atau sama? Beda. Hidup saudara beda. Diri saudara akan jadi beda. Hadirat di keluarga saudara akan beda. Hadirat ibadah akan beda. Kenapa Daud menjadi penyembah ulung? Kenapa Daud menjadi penyembah yang luar biasa? Dia berkata 7 kali sehari aku menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan. Dia terus ada dalam hadirat. Daud itu hidup dalam firman dan roh. Dia berkata 7 kali sehari menyembah Tuhan itu dalam roh, saudara. Tapi Daud menulis banyak di Mazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Firman-Mu, 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 firman-Mu. Itu luar biasa. Maka dia, saudara, melekat terus. Ada yang luar biasa. Dari Tuhan berkarya dalam hidup saudara. Sampai ke level tadi. Hujan awa, hujan air. Nah, kalau saudara tangkap, kalau saudara masuk, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya tambah satu contoh ilustrasi kesaksian kebangunan rohani di Wales. Ya, seorang pemuda umur 25 tahun, saudara. Ya, karyawan, kerjanya di tambang. Tapi dia hidup seperti itu. Senantiasa hidup dalam firman dan doa. Doa itu roh, saudara. Firman dan doa. Firman, doa. Kalau jam istirahat, dia akan banyak bersaksi. Ya, bersaksi. Ya, beritakan Injil. Tapi senantiasa hidup seperti itu, saudara. Ya, kalau saudara itu baca boleh. Awal seorang pemuda bernama Ivan Robert yang masih 25 tahun. Pekerjaannya penambang batu, ya. Dia bekerja selama 12 jam. Itu sibuk sekali, saudara. Sejak kecil. 12 tahun sudah jadi ya karyawan penambang. Lanjutkan. Ia hidup terus-menerus dalam doa dan firman.
pada jam istirahat ia banyak menceritakan tentang firman Tuhan. Ia terus menerus dilakukannya selama 13 tahun sampai satu hari pada tahun 1904 Tuhan menjamah dan mendatangkan pengurapan yang dahsyat atasnya. Lanjutkan. Meskipun tidak memiliki kemampuan berkhotbah, tapi ketika Roh Kudus membakar hatinya, ya untuk berkhotbah, saudara dengar, dia itu 12 tahun sudah jadi karyawan, jadi nggak pernah sekolah teologi itu nggak pernah, saudara, betul nggak saudara? Dia bukan orang hebat, ya pemuda, karyawan, tapi waktu Tuhan jamah dia berkhotbah, 37.000 orang bertobat dan menerima Kristus dalam waktu 30 hari selama pelayanannya. Saudara dengar ya. Pemuda, ini golongan rendah loh saudara. Betul? Pekerja tambang. Umurnya 25 tahun. Sejak 12 sudah jadi pekerja tambang. Saudara bayangkan saja kira-kira kondisinya seperti apa. Betul? Pasti dia tidak mengecap pendidikan yang tinggi itu sudah pasti. Sederhana, masih muda. Orang ya tidak pendidikan tinggi. Tapi tadi melakukan doa firman. Doa firman. Doa firman. Doa firman. Pengurapan tambah, hikmatnya tambah, pengertian firman Tuhannya tambah, pengurapan tambah, kuasa tambah, pengurapan. Sampai satu kali terjadi ledakan kebangunan rohani dalam dirinya, Tuhan jamah, lalu dia dipakai Tuhan, nyampaikan firman Tuhan, orang dijamah seperti waktu gereja mula-mula. Dalam 1 bulan 37.000. Kalau pemuda seperti itu bisa, Eko ini bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Bisa enggak? Yang keras, bisa enggak? Menurut saya, tergantung. Maukah tiap hari? Doa firman. Doa firman. Kita semua itu sama, saudara. Kita itu bahan saja kosong. Kita itu enggak punya kuasa. Elia manusia biasa seperti kita. Tapi dia doanya sungguh-sungguh. Membangun kehidupan doanya sungguh-sungguh. Dia doa hujan jangan turun, hujan tidak turun. Dia berdoa hujan turun, hujan turun. Semua kita itu biasa, sama. Gak ada bedanya. Hanya kita bangun apa enggak diri kita. Diisi atau tidak oleh Roh Allah. Diisi atau tidak oleh firman. Diisi atau tidak dengan pengurapan. Kalau makin diisi, Tuhan yang dahsyat itu yang berkarya, bukan kita. Semua bisa. Ada satu orang saja di gereja kita di Semarang ini lakukan seperti itu. Semarang tahun depan sudah ratusan ribu. Loh betul, 1 bulan berapa itu? Lanjutkan lagi PowerPoint-nya. Hanya dalam waktu 5 bulan ada 100.000 orang bertobat. 5 bulan saja. Ini bulan berapa? Ini bulan berapa? Loh, berarti kan belum sampai Desember sudah 100.000. Betul? Pertanyaannya, maukah bayar harga? Banyak orang tuh mau kuasanya tapi nggak mau bayar harga. Disuruh doa sulit, disuruh latihan sulit, disuruh duduk diam di bawah kaki Tuhan sulit. Mana ada kuasa? Mana ada pengurapan yang dahsyat? Anak kalau nggak mau belajar terus, mana bisa punya kepandaian? Mana bisa punya pengetahuan banyak? Banyak belajar, banyak pengetahuan. Saudara setuju? Sedikit belajar, nggak belajar, nggak banyak doa dan firman, nggak ada hikmat, nggak ada kuasa. Lanjutkan. Di Inggris, belum kembali tadi. Ya, pengunjung gereja naik 90% dan lebih dari 90% dari penduduk Wales dilahirkan kembali. Orang akibat dampak dari kebangunan rohani ini. Akhirnya 2 juta. Nah, waktu saya dengan 2 juta berarti 1 juta itu bisa enggak? Berarti bisa enggak? Ini hanya satu pemuda sederhana. Betul? Tapi dia mau jadi bejana yang diisi penuh oleh Tuhan. Tuhan bisa berkarya melalui hidupnya. Kedahsyatan terjadi. Betul, saudara? Tambah lagi. Saya kaget. Tambah 1 lagi. Ini masih PowerPoint-nya. Dilanjutkan maksud saya. Kemudian api Roh Kudus ya bergerak ke Eropa Barat
utara. Ketika itu gereja dibanjiri orang minta dibaptis. Api kebangunan terus berlanjut. Ya, melanda Afrika, India, Cina, Korea, Amerika. Ahli sejarah memperkirakan ada sekitar berapa? Berapa saudara? 20 juta orang mengalami dampak dari kebangunan rohani. Akhirnya berapa? 20 juta. Saudara dengar, ini sebagai penutup saja. Minggu yang lalu saya melayani di Jakarta. Saya sampai di Jakarta, mau masuk di gedung ibadah, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, bawakan ini. Saya sudah lama nggak pernah nyampaikan tentang ini, kegerakan kebangunan rohani di Wales. Lalu saya cepat kirim WhatsApp ke Solo, tolong PowerPoint-nya ini dikirim ke Jakarta dan kirim ke saya gitu. Karena saya sudah lama enggak, cuman Roh Kudus gerakkan saya. Lalu saya langsung dikirim ke Jakarta dan ke saya. Saya buka, saya baca ini kaget. Waktu saya baca sampai tulisan yang ini, akhirnya 20 juta. Kata-kata 20 juta itu tiba-tiba hidup menyala, saudara. Tiba-tiba jadi rema bicara. Kenapa? Saya beritahu. Sekarang kita ada banyak ya, hubungan dengan tanah perjanjian. Ya, sudah banyak dengar setelah kita membaptis mereka. Ya, kita baptisan di Sungai Yordan, mereka minta dibaptis. Nah, nanti tanggal 21 ini tambah lagi saudara. Ayah ibunya juga mau baptis. Jadi sekarang orang-orang di sana dilembutkan hatinya oleh Tuhan. Ya, orang Yahudi itu tegar tengkuk, keras hati. Yesus lagi di sana aja mereka nggak mau terima. Tapi sekarang sedang dijamah Tuhan. Mulai kita akan baptis lagi. Nanti itu. Saya percaya perjalanan ini perjalanan yang luar biasa. Ada roh yang luar biasa. Nah, saudara kita mulai connect terus. Kira-kira 1,5 bulan yang lalu. Hampir 2 bulan yang lalu. Karena kita connect terus termasuk dengan rabi-rabinya di sana. Kadang-kadang rabinya itu dapat sesuatu disampaikan pada kita. Kira-kira 1,5 sampai 2 bulan yang lalu itu rabinya menyampaikan pada kita begini. Tuhan bicara katanya. Tuhan berkata pada mereka. Nanti bukan hanya 1 juta. Kalau kita bangun terus seperti yang sekarang ini. Nanti bukan 1 juta. 20 juta. Loh saudara amin. Tapi waktu dia ngomong. Nanti kalau kita terus seperti ini. 20 juta. Saya cuma tertawa. Saudara. Saya cuma ya. Tapi saya nggak percaya. Jujur. Iman saya nggak sampai. Saya pun nggak percaya. Maka saya nggak pernah sampaikan. Di Solo pun nggak pernah saya sampaikan. Sudah saya anggap itu omong sepintas saja. Tapi waktu setelah lewat 2 bulan saya di Jakarta baca ini. Tiba-tiba jadi rema. 20 juta. 20 juta. Nah baru minggu yang lalu saya sampaikan di Jakarta. Sekarang kita imani. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 20 juta. Tuhan itu mudah. Hanya satu pemuda mau memberikan dirinya dipakai. Seluruh hidupnya dipakai. Selesai kok 20 juta. Tinggal kita. Berani menanggapi. Seperti waktu Yesaya dipanggil. Siapa yang mau aku utus? Siapa yang mau aku pakai? Ada satu yang berani berkata cinta Tuhan. Dan bukan hanya mulutnya cinta Tuhan. Dirinya didedikasikan khusus pada Tuhan. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan pakai kebangunan luar biasa. Ini kairos untuk Indonesia. Saat itu kairos untuk Eropa, Inggris. Ini kairos untuk Indonesia. Ini waktu untuk Indonesia. Tuhan sedang cari orang untuk dipakai. Ya, saya tidak perpanjangan firman Tuhan, tapi saya ajak saudara nanti sore kalau saudara berjuang, kalau saudara bisa datang, minta zaman. Minta baptisan Roh Kudus. Ada banyak penglihatan-penglihatan. Nanti saya akan sampaikan, ya khotbah bukan hanya seperti ini saja, tapi contoh-contoh kesaksian yang lain yang saudara akan terbukakan. Sehingga saudara ya bisa Tuhan pakai lakukan satu yang dahsyat. Ya, Tuhan berkati. Siapa yang tugas? Beri tepuk tangan untuk Tuhan saudara.